Atomy Smart Memory Up. Apa sih suplemen Atomy Smart Memory Up itu? Smart Memory Up adalah vitamin suplemen yang mendukung fungsi kognitif. Aduh, fungsi kognitif itu apa sih, Ninik? Nah, fungsi kognitif itu, sorry, sorry. Ah, ini dia. Fungsi kognitif adalah kemampuan otak untuk berpikir, belajar, mengingat, dan memproses informasi. Nah, di dalam kognitif itu komponennya adalah, nah itu dia, memori. Memori itu apa sih? Oh, memori itu tempat menyimpan dan mengingat semua informasi yang kita terima. Lalu ada konsentrasi juga. Nah, konsentrasi ini adalah bagaimana kita fokus pada satu hal tanpa mudah terdistraksi atau terganggu. Misalnya, kan disuruh 8 kebiasaan inti harian, suruh baca buku kan. Nah, Ninik sering tuh baca buku nih, udah dikeluarin nih buku nih. How to Win Friends and Influence People. Udah mau baca nih. Begitu baca, tiba-tiba ada telepon. Ada telepon mesti diambil. Aduh, terus nanti tiba-tiba, aduh, itu si Haryanto minta ini, si ini begini. Jadi, aduh banyak sekali deh hal-hal yang akhirnya tidak membuat saya fokus gitu loh. Akhirnya jadi bacanya nih, baca si buku terlantar. Nah, itu salah satunya juga gimana kita nggak gini. Kalau itu sih mungkin mungkin itu adalah bagaimana kita disiplin juga sih ya. Oke, tetapi ini yang kita yang ngomongin lain lagi nih. Ini fokus supaya kita bisa fokus. Kita bisa fokus pada satu hal tanpa mudah terdistraksi atau terganggu. Jadi kita eh, bisa melakukan semuanya tuh selesai gitu ya. Nggak mudah terpecah perhatiannya. Lalu bahasa. Bahasa itu adalah supaya kita bisa mengerti dan memakai kata-kata untuk komunikasi. Kemarin saya pergi membeli ini kutek centil, membeli kutek kutek kecil murah. Nah, terus saya nih mau nanya ke si mbak penjualnya. Aduh, saya tuh nggak keluar loh, teman-teman. Nah, itu mulai gejala kali ini ya, mulai gejala agak-agak nggak bener nih ini nih otaknya nih. Saya mau ngomong begini, maksudnya saya mau tanya, ini kutek nih masih bagus apa enggak? Masih cair apa enggak? Apa udah kental sehingga nanti pada waktu kita buka ternyata kita tak bisa pakai. Aku tuh mau nanya gitu, tapi nggak keluar dari mulut sampai si mbaknya bilang, iya kenapa bu kuteknya? Itu mbak, saya bilang. Aduh, apa sih nih? Ini maksudnya Mbak. Aduh, apa sih Mbak ya? Oh, ini Mbak maksudnya. Akhirnya setelah beberapa detik, beberapa menit baru baru keluar tuh bahasanya untuk menyampaikan supaya kita bisa komunikasi. Nah, itu ya komponennya. Lalu kecepatan proses. Nah, kecepatan proses tuh apa sih? Jadi seberapa cepat otak memahami dan merespon. Nah, ini berhubungan dengan lemot ya. Kita nih lama-lama, saya lama-lama sudah semakin semakin berusia banyak jadi agak-agak lemot. Dulu saya kalau pergi-pergi sama teman-teman geng nih ya, cepet banget ya. Kita begitu ada orang ngomong apa ya, kita cepet sekali prosesnya. Kita cepet sekali bisa nimpalin, kita bisa membalas, kita bisa, pokoknya kita tuh terkenal dulu saya dan teman-teman terkenal. Wah, dia mah pokoknya kalau orang ngomong apa juga pasti ada jawabannya. Nah, itu dia. Lalu fungsi eksekutif itu apa sih? Fungsi eksekutif adalah untuk mengatur, untuk planning, problem solving. Jadi gimana tuh kita ya bisa eh, mempunyai kemampuan untuk mengatur, misalnya untuk to-do list, melakukan apa? Hari ini tuh saya mau ngapain ya? Prioritas saya tuh apa ya? Apa yang lebih prioritas prioritas bagi saya? Apakah saya makan dulu atau saya pergi dulu home party dan lain sebagainya? Itu maksudnya fungsi eksekutif tuh bagaimana kita bisa mengatur kemampuan untuk mengatur kegiatan-kegiatan kita, mutusin prioritas dan lain sebagainya. Lalu persepsi dan penalaran.
Persepsi dan penalaran tuh artinya menangkap info dari panca indera dan bikin logika dari situ. Nah, dulu, balik lagi dulu waktu saya muda nih sama teman-teman saya, nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah ngomong. Lihat-lihatan aja, udah tahu. Oh, maksudnya dia tuh begini. Oh, maksud gue begini. Kita udah tahu tuh. Terus kita bisa bisa sama melakukan halnya. Karena kita udah tahu kita mau ngapain. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kognitif itu komponennya adalah itu tuh. Lalu mengapa sih penting? Kenapa sih penting banget sih kognitif itu? Ya penting karena pusat segala sesuatu kan ada di otak kita, ya. Penting banget. Dia menjaga produktivitas kerja dan belajar kita, ya. Kalau otak kita lelah, capek, kan otak kita dipakai ini 24 jam kecuali tidur ya. Eh, maka dia cepet aus tuh, dia bisa aus, dia bisa capek, dia bisa lelah. Nah, kalau kita otaknya udah lelah, maka kita tak bisa berpikir, kita tak bisa bekerja, kita tak bisa belajar. Ya, lalu mencegah penurunan memori sejak dini. Kalau otak kita nggak beres juga, memorinya juga nggak beres. Lalu membantu fokus dan pengambilan keputusan. Jadi ya itu tadi yang seperti tadi ya, kita bisa fokus, kita bisa mengambil keputusan melakukan apa. Lalu juga dia meningkatkan kualitas hidup jadi lebih baik. Kalau otak kita baik, otak kita seger, otak kita normal, nggak ada yang putus, sarafnya satu gitu ya. Saya suka jahat deh. Saya kalau misalnya ada orang nih yang aneh nih, saya terusnya bilang sama teman saya, iya ya, dia kayaknya satu saraf ada yang hilang tuh, ada yang ada yang kelewat tuh dia satu saraf tuh kurang seon. Kita suka ngomong begitu. Nah, itulah makanya penting banget ya teman-teman. Lalu faktor yang mempengaruhi si kognitif itu supaya bagus ataupun jelek. Nah, ini dia faktornya kira-kira ada seperti ini. Faktor yang mempengaruhi otak kita supaya bagus apa enggak adalah pertama pola tidur. Nah, pola tidur kita harus cukup 6 sampai 7 jam sehari semalam ya. Supaya ya semuanya istirahat, semua organ tubuh kita juga diregenerasi ya. Nah, kita tidur harus cukup. Jangan kurang tidur, jangan begadang. Kalau begadang membuat kita menjadi lemot, menjadi tidak fokus ya. Lalu nutrisi. Nah, memang kita ngapa-ngapain itu semua menolong kita, membantu kita untuk menjadi lebih sehat, lebih bagus. Tetapi kalau itu tidak mencukupi, karena kita nggak mungkin makan komplit semuanya ya. Kayaknya agak-agak sulit ya, komplit semuanya sehingga memenuhi seluruh kebutuhan tubuh, terutama kebutuhan otak. Nah, kalau kita kurang, maka kita harus minum suplemen, teman-teman. Nah, suplemen untuk otak tuh ada seperti omega 3, terus smart memory up, protein juga perlu tuh, protein triple up, lalu vitamin B kompleks, vitamin D, ya minum deh supaya otak kita bagus. Lalu yang ketiga hidrasi. Nah, jangan kekurangan air, kekurangan minum. Karena otak kita 73% terdiri dari air. Makanya ada iklan di TV, saya tidak usah menyebut nama. Kalau misalnya dia nggak fokus, terus pasti dibilang minum dulu, ya minum dulu itu gitu, merek itu supaya fokus, supaya bisa normal lagi kegiatannya, kerjanya gitu loh. Jadi jangan kekurangan minum, jangan dehidrasi. Lalu yang keempat aktivitas fisik atau gaya hidup. Gaya hidup, aktivitas fisik yaitu maksudnya kita olahraga rutin kalau bisa. Sebetulnya nggak perlu olahraga di gym dan lain sebagainya. Olahraga yang murah meriah adalah jalan cepat. Jalan cepat 30 menit setiap hari. Itu cukup untuk menolong kita semua pergerakannya jadinya bagus ya. Baik usus kita,
baik itu apa namanya, si darah, yang jalan sirkulasi darah, karena semua bergerak ya. Itu bagus sekali olahraga rutin. Lalu kita juga harus mau belajar hal yang baru. Saya membuat ini pakai Canva. Ceritanya nih aksi nih. Padahal nggak pernah pakai nih, nggak bisa nih. Aduh, menderita bener dah teman-teman. Saya nggak bisa, saya stres. Orang-orang mungkin buat begini, gampang begini, paling setengah jam kelar. Oh iya, saya mah sampai berjam-jam, sampai komunikasi sama si Meta Meta AI. Aduh, susah banget. Nah, tapi dengan begitu otak kita terlatih, ya, otak kita terlatih untuk bekerja. Jadi nggak ini, nggak diem gini. Nah, ada lagi nih interaksi sosial. Nah, makanya kita manusia adalah makhluk sosial. Makanya kita perlu bergaul, kita perlu ngobrol, ya. Seperti di gambar tuh si nenek-nenek sama si suster. Kita perlu bergaul, kita perlu ngobrol. Nggak bisa kita diem aja, menutup diri di rumah, nggak kemana-mana. Itu lama-lama nanti otaknya tuh bisa menjadi buntu, menjadi tak gimana ya, tidak bekerja dengan normal, ya. Belajar hal baru, interaksi. Terus yang keempat adalah ini paling penting juga. Kalau bisa, tapi kayaknya sih agak sulit ya. Kalau bisa hindari stres, teman-teman, karena stres itu menimbulkan hormon stres tuh si kortisol. Nah, si kortisol itu tuh merusak hipokampus. Nah, aku juga taunya dari si Meta, Meta ya, aku tanya. Dia merusak hipokampus. Hipokampus itu adalah organ penting di otak. Jadi, kalau kita stres terus, kita cemas, pikiran jelek, pikiran jahat, itu tuh bisa mempengaruhi, dia menimbulkan hormon stres kortisol. Si hormon ini merusak hipokampus. Hipokampus itu adalah sel yang penting yang ada di otak. Nanti itu bisa otaknya jadi menyusut atau dia tidak berkembang, tidak regenerasi, tidak bertumbuh. Gitu teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya, fungsi kognitif yang sehat penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Dengan menjaga pola hidup sehat dan pikir sehat, kita bisa menjaga dan meningkatkan kemampuan otak kita. Ya, nih si otak nih. Nah, ini ada kabar baiknya. Kalau kita nggak cukup makannya untuk menutrisi otak kita supaya otak kita menjadi standar normal dan bagus. Kalau bisa sih pinter ya, tapi ya udah nggak apa-apa kalau nggak pinter juga asal normal. Nah, ini ada satu suplemen dari Atomy yaitu si Smart Memory Up. Tuh bentuknya kayak gitu teman-teman ya, si tablet itu. Nah dia nih udah memenangkan, nah tuh apa tuh ada tulisannya Winner Nutra Ingredients Awards tahun 2017. Nah si Hemohim, si Atomy punya memori ini memenangkan penghargaan ini di Geneva lagi tahun 2017. Penghargaan ini adalah penghargaan tahunan untuk produk atau bahan atau inovasi terbaik di industri suplemen. Jadi produksi Atomi ini memori ini dia memenangkan penghargaan ini karena dia punya inovasi dan punya bukti ilmiah bahwa suplemen ini bagus sekali untuk otak kita. Ya, bahan-bahannya sudah teruji sehingga dia menang. Nah, ini Atomy Smart Memory Up ya. Bentuknya seperti ini, ada di botol ini ya. Nah, dia dikembangkan melalui 4 tahun penelitian dan pengembangan bahan baku ekstrak campuran anggur dan blueberry. Seperti kita tahu, anggur sama blueberry kan antioksidan tinggi ya, mengandung antioksidan tinggi. Nah, dia jadi mencari bahan yang akademik, memeriksa hubungan antara polifenol dan peningkatan memori. Polifenol itu adalah zat senyawa yang ada eh, zat senyawa yang ada di daun di daun-daun di tumbuh-tumbuhan itu yang mengandung antioksidan tinggi ya. Lalu dia juga jadi dia menemukan polifenol yang relevan dengan peningkatan memori.
Nah, lalu dia juga memilih bahan bakunya dari anggur dan blueberry, sumber dari polifenol, lalu pemilihan proses manufaktur dan rasio pencampuran tertentunya juga, dan ini udah dipatenkan ya, bahannya udah dipatenkan hanya untuk Atomi dengan produk yang bagus untuk memori. Fungsi bukti fungsionalitas, bukti kemanjuran memori melalui uji klinis pada manusia. Jadi udah dibuktiin juga tuh bahwa ini si memori manjur untuk memori kita, untuk apa nih, untuk otak kita. Nah, si Atomi Smart Memory App ini membantu memelihara daya ingat seperti yang tadi ya. Dia menjaga kesehatan otak kita, dia meningkatkan kemampuan berpikir dan memori kita, ya. Lalu dia juga mencegah kerusakan hipokampus yang seperti tadi saya bilang tuh karena stres ya. Bagian penting tuh, hipokampus kan dibilang bagian penting dari otak yang bertugas dalam memori, ya. Lalu dia juga memicu peningkatan BDNF, Brain Derived Neurotropic Factor. Itu adalah hormon yang membantu memperbaiki dan memperbanyak neuron dalam otak. Neuron tuh syaraf. Nah, Atomic Smart Memory App itu direkomendasikan untuk siapa sih? Untuk orang yang perlu meningkatkan daya ingat karena penuaan. Nah, ini saya yang udah lansia-lansia nih, ini kayaknya perlu banget nih. Perlu banget makan Atomic Smart Memory App. Karena kemampuan kita sudah menurun ya, terus terang ya. Mungkin sel-sel di otak juga udah banyak yang rusak, yang menyusut ya, karena usia, karena degeneratif ya, penyakit degeneratif ya, gitu ya. Lalu juga untuk orang yang ingin meningkatkan efisiensi kerja, perlu juga minum Smart Memory Up supaya dia otaknya kinclong, bersih, terang, cepet nangkepnya. Lalu orang yang khawatir kehilangan ingatan. Saya setiap hari berdoa sama Tuhan, Tuhan Yesus tolong supaya saya dan suami saya nggak pikun. Karena aduh, orang pikun itu menakutkan sekali ya teman-teman ya. Karena dia nggak tahu jam, nggak tahu arah jalan nanti. Aduh, kita udah takut sekali deh. Karena saya nggak punya anak. Jadi siapa yang akan merawat kita, siapa yang akan mengurus kita. Makanya saya setiap hari berdoa, Tuhan tolong supaya saya dan suami saya eh, nggak pikun. Aduh, itu yang saya minta nomor satu dah. Karena kalau pikun susah sekali. Nah, ini direkomendasikan minum Atomic Smart Memory App. Lalu orang yang sering tidak dapat mengingat kata atau nama. Nah, ini saya juga nih. Ceritanya nih saya dari lantai 2 nih. Mau ke bawah nih, mau ngambil sesuatu. Terus suami saya ngomong, Nik, gini, nih, nih. Ye, apa ada? Udah saya jawab. Saya turun ke bawah. Pas sampai di bawah saya lupa loh. Aduh, ini saya mau ngapain ya ke bawah ya? Tadi mau ngambil apa ya? Mau ngapain ya? Naik lagi ke atas. Bah, baru ingat. Akhirnya turun lagi baru melakukan. Nah, ini cocok nih untuk si Smart Memory App. Nah, si Smart Memory App ini kandungan bahannya adalah tuh anggur Perancis, lalu blueberry liar Kanada. Nah, di tempat Pak Mike dan Ibu Terry nih banyak nih blueberry nih di Kanada. Lalu ada juga temulawak, rodio, rhodiola rosea. Rhodiola rosea ini ada juga di ini nih, di yang untuk obat liver tuh ya. Rhodiola saya tadi udah lihat Rhodiola rosella itu adalah apa tuh tumbuhan yang untuk meningkatkan tidur, meningkatkan sirkulasi darah, anti kelelahan, membersihkan paru-paru, mengurangi pembengkakan. Tuh rhodiola lalu fosfatidilserin. Fosfatidilserin itu adalah lemak yang ada di otak yang gunanya untuk menjaga sel otak tetap lentur. Jadi seperti oli gitu ya. Jadi nggak keras-keras terusnya krak patah. Nah itu tuh si ini nih si ini mengandung fosfatidilserin ya. Lalu dia juga ada lengkuas, ada saffron, sama ada taurin.
Ya, kandungan bahan nabati pilihan yang dipatenkan dan telah teruji klinis sangat baik untuk meningkatkan daya ingat. Tuh si Atomi ya, si Smart Memory Up. Nah, si Smart Memory Up ini satu botol terdiri dari 60 tablet. Diminumnya adalah satu kali, satu hari satu, tapi dua tablet. Sekali minum dua tablet. Lalu dia mengandung kandungannya adalah polifenol, 600 miligram polifenol. Polifenolnya itu dari ekstrak anggur, Perancis, dan blueberry Kanada. Ya, si polifenol itu artinya senyawa alami pada tumbuhan yang berperan sebagai antioksidan. Lalu dia juga ada 6 bahan inti yang tadi, saffron, lengkuas, temulawak, taurin, ekstra rhodiola rosella, dan fosfatidilsercerin. Si saffron tuh apa sih? Saffron mengandung antioksidan tinggi yang membantu meningkatkan fungsi kognitif dan ingatan pada penderita Alzheimer. Nah, manfaatnya tadi kita udah sama-sama lihat, tapi ini sekarang mungkin dirangkumin lagi nih gitu. Manfaatnya si Smart Memory Up adalah membantu meningkatkan daya ingat, menjaga kesehatan otak, meningkatkan kemampuan berpikir, mencegah kerusakan hipokampus yang tadi tuh ya, yang kalau kita stres keluar kortisol, kortisol itu akan merusak hipokampus. Hipokampus adalah eh, zat yang ada di otak kita yang sangat penting. Ya. Lalu dia juga memicu peningkatan BDNF yang tadi untuk memperbaiki dan memperbanyak neuron di otak. Direkomendasikan untuk yang tadi juga ya udah direkomendasikan untuk meningkatkan daya ingat karena kita ketua, karena kita menua, lalu memelihara fungsi kognitif, meningkatkan kualitas kerja, meningkatkan daya kognitif seperti mengingat nama atau kata. 구독, 좋아요 눌러주세요.